Halo Gadgeters, kalian pasti udah pada lihat dong Galaxy Watch 3 itu keren banget ya. Tapi dari jauh aja gue bisa tahu ada satu minusnya. Gue tahu nih apa. Harganya gila ya, 6 jutaan. Ya sebenarnya wajar ya, wajar karena itu udah canggih banget sekarang. Udah advancement itu menurut gue cukup jauh. Nah, buat kalian yang pengen banget punya smartwatch-nya Samsung tapi nggak rela ngeluarin duit segitu banyak, versi lawasnya bisa jadi solusi. Samsung Gear S2 Classic. Penasaran nggak? Apakah masih worth it dibeli di 2020? Ketonton videonya sampai habis. Seperti biasa, kalau kami beli barang second berkualitas pastinya di Teman Ponsel. Jangan ketipu sama namanya karena bukan handphone doang yang dia jual. Macam-macam. Dari namanya udah ketahuan ya, kalau tongkrongan smartwatch yang satu ini klasik. Cocok buat yang pengen dapat fungsi sebuah smartwatch tapi tongkrongannya tetap kayak jam standar. Jadi tampilannya santai. Leather strap yang gue pakai ini warna hitam dan ukuran L. Kalau berasa kegedean ya di dalam box dikasih ekstra yang lebih kecil. Walaupun Gear S2 Classic sebenarnya udah memiliki rating IP68, tapi sebaiknya jangan dibawa berenang deh. Yang pertama, karena strap bawaannya kulit. Walaupun bisa beli yang jenis lain sih sebenarnya. Yang kedua karena usianya, tapi kalau sifatnya nggak sengaja sih ya mau gimana lagi kecebur. Buat selera gue emang 39 mm itu berasa kekecilan ya, jadi lebih cocok buat yang pergelangan tangannya kecil. Kalau yang doyan lebih gede mendingan ambil Gear S2 yang tipe satunya, 42 mm ukurannya. Teman Ponsel juga ada tuh. Tapi memang, enaknya pakai smartwatch kecil seperti ini nggak berasa berat-berat amat di tangan. Cuma 42 gram. Material bodinya dari stainless steel. Kalau ngomongin Samsung nggak bisa lepas dari kualitas layar OLED-nya yang kece. Meski bukan produk terbaru dari Samsung, tapi warna layar 1,2 inch-nya tetap terlihat punchy, tajam dengan 302 ppi dan masih oke banget buat penggunaan outdoor. Kalau di indoor sih 3-4 bar aja udah cukup settingannya. Viewing angle-nya juga tergolong baik. Ekspektasi gue saat pertama kali beli smartwatch ini kirain bakalan berasa laggy banget. Secara kan masih pakai Exynos 3250, apalagi RAM-nya cuma 512 MB. Ternyata enggak, berselancar di UI yang menggunakan basis Tizen OS ini masih lancar-lancar aja. Nah, yang paling gue suka dari dulu, cara kita berinteraksi nggak perlu selalu menyentuh layar. Cukup puter bezelnya. Intuitif sekaligus buat kita ketagihan puter-puter. Puter ke kiri bisa buat lihat notifikasi dari aplikasi yang kita inginkan. Lalu tinggal swipe ke atas kalau mau dihapus atau langsung di tap kalau mau langsung berinteraksi. Lanjut, puter ke kanan untuk lihat berbagai widget yang tersedia by default. Dan kalau masih kurang, tinggal ditambah. Kalau mau di-delete, tinggal hold dan pencet lambang minusnya. Buat scrolling baca konten juga bisa dilakukan dengan muter-ring bezelnya. Sebagai tambahan, kalian bisa touch and hold home screen-nya sebentar kalau mau ganti watch face. Dan swipe down untuk mengakses quick actions. Ya, tentu kalau kalian sepenuhnya mau touchscreen juga bisa, tetap ditandem dengan dua tombol di sebelah kanan. Yang di atas sesuai namanya berfungsi untuk back, sedangkan yang di bawah namanya tombol home, berguna buat mengakses aplikasi-aplikasi atau balik ke tampilan watch face. Oh ya, gue lupa nih, sama kayak smartwatch lainnya, jangan lupa pakai aplikasi pendukungnya di smartphone, namanya Galaxy Wearables. Fungsi utamanya ya sebagai control center dari Gear S2 ini. Lebih leluasa lah ngelakuinnya dari sini. Mulai dari ngeset parameter yang berhubungan dengan notifikasi, ngatur aplikasi, nge-sync konten HP ke watch, mengupdate software, beli watch face, sampai dengan mendownload aplikasi di Galaxy Store. By the way, Gear S2 Classic tidak cuma bisa dipakai di handphone Samsung atau Android doang loh ya. Gak lupa, pasti ada heart rate sensor juga untuk mendukung kegiatan olahraga atau daily activity tracking via Samsung Health. Kalau masih ada yang kurang, Maps-nya tidak se-powerful G-Maps. Kemudian, fiturnya belum selengkap smartwatch kekinian, salah satunya ketiadaan oximeter. Tapi wajar aja, fitur ini adanya di smartwatch terbaru. Emang keterbatasan dari segi hardware. Kalau kurasi model olahraganya sih termasuk banyak ya. Yang terakhir nggak ada speaker di sini, jadi nggak bisa dipakai teleponan atau denger lagu misalnya. Sedikit harapan buat Tizen OS, mudah-mudahan aplikasinya makin hari makin banyak.
Soal baterai, saran gue kalau mau maksimal, matiin opsi watch always on-nya. Dan heart rate sensornya di set manual aja, alias dipakai saat dibutuhkan. Dengan begitu harusnya sampai jam pulang kantor baterainya masih bisa bertahan. Tapi buat jaga-jaga, charging docknya dibawa aja kemana-mana. Terakhir, Gear S2 Classic ada NFC yang bisa dipakai untuk mendukung mobile payment. Oke, jadi itu adalah Samsung Gear S2 Classic. Jadi gimana nih, men? Menurut gue sih, ini adalah smartwatch yang cocok. Seperti yang tadi kita bilang di awal, buat kalian yang pengen smartwatch dengan brand Samsung. Tapi harus disadari, men, ini kan bukan smartwatch baru. Jadi tentu fitur-fiturnya itu ada yang tidak sekekinian smartwatch yang beredar di pasaran sekarang. Ya, di harga sekitar kurang lebih lah ya, kurang lebih 2 jutaan. Sebenarnya banyak smartwatch lain yang lebih kekinian. Contohnya, kayak misalnya ini Honor Magic Watch 2, fiturnya lebih kekinian, terus juga desainnya juga bagus. Tapi lagi-lagi ya, it's not a Samsung. Kalau kalian maunya Samsung ya, ini menjadi pilihan yang menarik. Ya perlu dicatat buat fungsi basics ini bekerja dengan sangat baik. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Samsung Gear S2 Classic, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu raja-raja kami berikutnya. bye guys! Bye-bye.